Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Senang kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Surat Roma 13 ini, pasal 13 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Pada waktu itu Kaisar Nero menjadi Kaisar Romawi pada saat itu. Dan Kaisar Nero dan pemerintahannya itu sangat kejam terhadap orang percaya. Mereka sering menganiaya orang percaya. Pada waktu itu orang percaya dituduh sebagai bidah, sebagai pengacau, penghasut, dan pembuat onar. Orang-orang percaya pada masa itu rentan terkena hukuman dari pemerintah karena iman percaya mereka. Maka banyak alasan orang-orang percaya pada waktu itu untuk menilai buruk pemerintah dan untuk bersikap negatif terhadap pemerintah. Tapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata di Roma 13 ini menghadapi keadaan seperti itu, firman Tuhan menasihatkan kepada jemaat di Roma. Ayat yang pertama berkata bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah yang ada adalah ditetapkan oleh Allah, di bawah kuasa Allah, dan ada di bawah kedaulatan Allah. Kalau kita membaca di pasal yang sama, pasal 13 ayat yang ke-4a, disebutkan di situ bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Dan di ayat yang ke-6 disebutkan bahwa pemerintah adalah pelayan Allah. Jadi kalau pemerintah adalah hamba Allah, pemerintah adalah pelayan Allah, pemerintah itu harus tunduk kepada Allah. Dan kalau kita belajar lebih dalam lagi di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, Allah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuat suatu negara, suatu rakyat itu menjadi damai, aman, teratur dan tentram. Ya, dan melalui pemerintah, Tuhan memakai pemerintah untuk menjadi alat Tuhan untuk menciptakan keadilan. Dengan pedang yang disandang oleh pemerintah, pemerintah dapat menghukum setiap orang yang bersalah dan melindungi orang yang tidak bersalah. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mensejahterakan masyarakatnya itu pemerintah membutuhkan dana. Dan di ayat tersebut berkata bahwa orang percaya harus taat kepada pemerintah, mendukung pemerintah dengan membayar pajak. Itu adalah bukti kita sebagai orang percaya untuk taat kepada pemerintah dan juga taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di ayat yang pertama, tadi disebutkan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Paulus memakai kata takluk. Ini berarti orang percaya harus mengakui otoritas yang memerintahnya. Mengakui otoritas pemerintah yang ada di atasnya. Orang percaya harus mematuhi segala aturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya. Walaupun pada waktu itu pemerintahan yang ada pada saat itu di kota Roma adalah pemerintah yang sangat jahat terhadap orang-orang percaya. Tetapi Allah memberitakan firman-Nya melalui Rasul Paulus. Walaupun pemerintahan sangat jahat terhadap orang percaya, Allah memerintahkan orang percaya harus takluk
tunduk, taat kepada pemerintah di atasnya. Dan ayat yang kedua berkata bahwa barang siapa yang melawan pemerintah, dia juga melawan Allah. Barang siapa tidak mentaati pemerintah, dia tidak mentaati Allah. Firman Tuhan ini menganjurkan kita untuk taat kepada pemerintah, tapi bukan taat yang membabi buta. Jadi jika pemerintah meminta kita untuk menyangkal iman percaya kita kepada Yesus Kristus, atau pemerintah meminta kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai orang percaya tetap harus taat kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus tetap taat, takut kepada Tuhan. Kita bersyukur kita di Indonesia ini tidak seperti di Roma 13 ini, ya, yang pemerintahannya sangat memusuhi orang percaya. Atau kita tidak seperti di masa-masa Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka dibuang di pembuangan Babel, yang pemerintahannya memaksa mengganti nama-nama Ibrani mereka, mengganti nama-nama Kasdim menjadi nama-nama dewa-dewa mereka, dan memaksa Daniel dan kawan-kawan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kita tidak seperti itu pada waktu saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di televisi, di media-media massa, kita melihat baik itu di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, banyak orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah, yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tidak mematuhi himbauan-himbauan yang dibuat oleh pemerintah, tidak mematuhi atau melanggar protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita belajar saat ini di pagi hari ini di Roma 13, kita belajar bahwa pemerintahan adalah berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Pemerintah adalah hamba Allah, pelayan Allah. Kita sebagai orang percaya harus takluk kepada pemerintah. Kita harus tunduk, taat kepada pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kita sebagai orang percaya, kita harus bertindak, kita harus melakukan firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini. Kita memberikan teladan, memberikan contoh, melakukan firman Tuhan. Sekecil apapun tindakan kita, itu menjadi sumbangsi yang besar untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Itu merupakan bukti kalau kita taat kepada pemerintah dan kita taat kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah Tuhan beritakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan, kami harus takut, kami harus taat, tunduk kepada pemerintahan yang ada Tuhan. Karena kami percaya pemerintah yang ada adalah yang dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan, untuk pemimpin negara, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melayani rakyat Indonesia dengan baik. Kami rindu Tuhan, di Indonesia dapat melihat terang kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat bangsa Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang berikan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan berikan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang melakukan aktivitas di hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kebaikan, kesuksesan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.